Shalom, selamat siang kepada Bapak dosen kami, Pak Ramli Harahap. Di sini saya akan menjelaskan hasil UTS saya mengenai kronologis kehidupan Paulus. Ialah surat yang mempunyai catatan yang mengenai tanggal baik atau baik tanggal surat itu sendiri maupun peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat-suratnya. Yang paling baik dapat kita lakukan adalah menyusun surat kronologi kehidupan Paulus yang sangat relatif saja dan lebih menunjukkan urutan-urutan peristiwa yang dapat kita ketahui serta kurun waktu yang terjadi di antaranya. Dengan cara ini juga kita mestinya akan mampu mendapatkan suatu catatan yang relatif akurat dan jika seandainya kita bisa menentukan tanggal peristiwa tersebut. Yang kedua, pembagian isi kitab perjanjian baru. Yang pertama itu Matius sebagai menceritakan kisah Yesus sebagai Mesias, yaitu Raja bangsa Israel. Injil Matius penuh berisi penggenapan dari nubuat-nubuat dari sejarah perjanjian lama. Yang kedua, Markus sebagian menceritakan kisah Yesus sebagai hamba. Yang ketiga, Lukas menggambarkan Yesus sebagai anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Yang keempat, menggambarkan Yesus sebagai firman Tuhan yang menjelma menjadi seorang manusia Kristus, artinya yang diurapi. Yang ketiga, surat-surat umum atau surat-surat am. Yang pertama, kitab Wahyu, bagaimana merupakan kitab eskatologi, yaitu bagian dari teologi dan filsafat yang berhubungan dengan peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia atau nasib akhir seluruh umat manusia atau kiamat, yang dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang dianiaya oleh pemerintah Roma dan berisi anjuran agar mereka dapat setia dalam iman mereka. Ketahui juga beberapa sejarah yang berhubungan dengan perkembangan agama Kristen, antara lain sejarah Konstantinopel, sejarah Hari Valentine, sejarah Perang Ambon, dan penyebab Perang Ambon di Indonesia. Yang ketiga, surat-surat Paulus yang pertama dan kedua, Tesalonika. Terdapat dalam kasus Tesalonika, kita dapat perkirakan dalam penempatan surat itu dalam kronologi kehidupan Paulus dan kisah hubungan di sebuah gereja tersebut. Tetapi kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam pembahasan 2 Tesalonika bila emang itu merupakan suatu kedua jemaat Tesalonika. Oleh adanya surat itu tersendiri, maka surat dengan pertolongan surat ini kita dapat menelusuri kisah keterlibatan Rasul di jemaat tersebut. Adapun Galatia, sebelumnya Galatia pernah menafsirkan nas merupakan masalah kontroversial memberikan Injil kepadamu, dan dari sinilah kita bisa menerjemahkan ini dengan pertama kali, lebih dahulu, atau sekali sebelumnya. Filipi. Pada saat itu Paulus pernah mendirikan gereja di Filipi pada zaman penginjilan yang kedua, dan ia harus meninggalkan kota itu karena pada saat itu sedang mengalami penganiayaan. Tetapi gereja di sana tetap setia kepada dan paling kurang dalam 2 kesempatan mengirimkan bantuan kepada Tesalonika. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus memiliki hubungan yang sangat hangat dengan gerejanya di sana, karena biasanya itu ia selalu dengan cermat membaik kebutuhan dia sendiri. Filemon adalah surat Paulus yang sangat singkat. Berdasarkan dari lingkungan penerimaan yang terbatas, surat ini cukup jelas memberitakan kesan sebagai surat pribadi, namun pada saat yang sama merupakan surat rasuli. Seorang budak yang bernama Onesimus yang menguntungkan yang telah melarikan diri pada saat itu dari tuannya Filemon yang dengan alasan kuat tidak percaya ialah orang kaya. 1 dan 2 Korintus. Dalam 1 Korintus ini Paulus bermaksud untuk menunggu di Efesus, dan pada saat itu Timotius kembali dari Korintus. Mungkin ia sangat berharap agar utusannya dan suratnya akan mampu mengatasi kesulitan di gereja pada saat itu. Dalam 2 Korintus, sebagai alat rekan dalam pengiriman surat, tentunya pada saat itu ia telah kembali kepada Paulus. Roma. Surat Paulus telah mengirim surat itu kepada gereja yang sudah pernah didirikan dan sama tidak pernah mengunjunginya. Surat-surat pseudo Paulus, yang artinya surat pseudo Paulus ini ialah tulisan-tulisan yang bukan asli Paulus, tapi ada pengaruh pemikiran Paulus di dalamnya. Surat ini digolongkan ke dalam surat pseudo karena pemikiran-pemikiran Paulus di dalam kitab ini sudah tidak original lagi, melainkan sudah dipengaruhi oleh penulisan, contohnya Kolose, Efesus, 1 dan 2 Timotius, Filemon, Titus, dan Ibrani.
Sekian dari penjelasan hasil UTS saya. Terima kasih. Shalom.